Baik anak-anak, kita akan mengenal bagian dari Scratch. Yang perlu kita perhatikan adalah ada beberapa hal. Nah, di bagian ini yang saya tunjuk, ini namanya menu bar. Kemudian bagian ini yang kode, custom, sounds itu namanya menu tab bar. Nah, ini ada yang gambar bendera, ini tombol go atau untuk menjalankan, ini namanya tombol stop. Nah, di bagian ini di tab bar itu ada untuk coding ya, kodenya. Ini untuk mengcustom sprite-nya, kemudian sound untuk merekam suara. Nah, yang gambar kucing biasanya identik dengan Scratch itu adalah karakternya atau sprite-nya kucing. Di bagian sini kita bisa ganti namanya. Kemudian kita lihat di pojok kanan atas, ini untuk pengaturan jendela. Nah, kalau yang panah nih keluar 4 namanya pause screen. Nah, kita bisa mengatur kalau misalnya kita sudah masukkan jalan atau kode-kodenya, kita bisa stop. Kemudian di bagian ini namanya yang stage. Ya, di bagian yang tempat kucing ini ada namanya stage. Kemudian yang bagian yang kosong ini namanya script area atau untuk tempat kita memasukkan kode-kode tadi atau bloknya. Kemudian ada yang namanya stage pane. Nah, ini bagian kita bisa mengganti backdropnya atau backgroundnya di bagian ini. Kemudian ya bagian memilih sprite-nya, bisa kita ganti sprite-nya. Misalnya kita klik itu. Seperti ini. Ini untuk menambahkan yang ada. Bagaimana kalau kita menghapus, kita klik bagian sprite-nya yang ini. Nah, ada tombol bak sampah dan tanda tingkah, kita klik saja. Nanti ditanyakan apakah kita ingin menghapus atau tidak. Nah, kemudian ini sprite pane-nya atau bagian sprite-nya, ini kita bisa mengatur sprite-nya apa sih yang mau kita gerakkan, itu untuk dibuat kodenya terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, di bagian ini kita bisa ganti di sprite-nya, bisa namanya dengan kucing. Kemudian di bagian tinggal kita klik ya, ini butterfly atau kupu-kupu. Kemudian di bagian X dan ini itu adalah tempat untuk pergerakannya atau posisinya. Bagaimana dia posisinya di sumbu X dan di sumbu Y. Nah, kalau kita geser dia pasti akan berubah. Nah, posisi X-nya tergantung dengan. Oke. Setelah itu kita akan mengenal namanya beberapa tombol. Yang ini bagian ini tombol motion. Tombol motion ini mengguna untuk pemrograman dia pergerakannya untuk menyimpan blok kode yang mengatur gerakan sprite-nya. Nah, pada blok ini memerintahkan sprite atau karakternya melakukan gerakan berpindah tempat dengan jumlah langkah tertentu. Nah, yang ini blok looks digunakan untuk menyimpan blok kode yang mengatur tampilan program. Pengaturan tersebut dapat berupa pengaturan backdropnya apa dan sprite-nya dalam hal ukuran, warna, dan lain-lain. Berarti misalnya ini kalau ada percakapan dia akan muncul. Misalnya kita kalau menekan sesuatu, apa yang muncul nanti pergerakannya itu di looks. Sedangkan blok sound digunakan untuk menyimpan blok kode yang mengatur suara yang digunakan. Misalnya perintah yang kita gunakan untuk menjalankan dan menghentikan suara, mengatur pitch controlnya, mengatur volume dan sebagainya. Nah, kalau event, blok event digunakan untuk menyimpan blok kode dan merespon kejadian-kejadian yang ada. Contohnya perintah untuk merespon aksi dari pointer mouse. Kemudian jika tombol tersebut di keyboard ditekan dan sebagainya, maka dia apa yang dilakukan. Biasanya seperti trigger atau pemicunya kalau di Scratch Junior. Kemudian untuk yang kontrol, blok kontrol ini digunakan untuk menyimpan blok kode yang berupa pengecekan kondisi.
perulangan, dan sebagainya. Blok ini biasanya digunakan untuk membuat sprite dapat berjalan, berpindah ke posisi tertentu, dan lain-lain. Seperti apa misalnya dia berjalannya, apakah selalu, apakah hanya beberapa saja. Kemudian blok sensing. Sensing ini digunakan untuk menyimpan blok kode yang digunakan dalam men-trigger jalannya blok kode yang lain. Misalnya yang lainnya seperti apa, kalau misalnya disentuh mouse pointernya, bagaimana nanti perlakuannya, itu sensingnya ya. Beberapa blok kode yang ada tersebut, jika sprite itu menyentuh objek lain atau warna lain atau berada pada posisi dengan jarak tertentu, dan sebagainya. Ada yang namanya blok operator. Blok operator ini digunakan untuk menyimpan blok kode yang digunakan untuk menjalankan operasi tertentu atau sebagai operator dan mengecek kondisi tertentu. Misalnya kalau ditambahin sama dengan ini, apa yang dilakukan, seperti itu. Kemudian ada namanya blok variabel. Ini masing-masing sesuai warnanya ya. Kalau ini di blok variabel adalah blok yang digunakan untuk menyimpan blok kode untuk variabel. Beberapa blok kode yang ada seperti mengatur nilai variabelnya berapa. Nah, kita bisa membuat variabel sendiri sebenarnya di sini ya. Mengubah nilai variabelnya seperti apa dan menampilkan atau menjadikan nilai variabel. Nah, pada bagian ini kita juga dapat menambahkan variabel sendiri. Nah, seperti ini ya variabelnya. Nah, kita juga bisa membuat blok sendiri. Kalau di bagian my block, kita bisa membuat kode blok sendiri, tapi biasanya didasarkan pada kebutuhan. Nah, kita bisa perhatikan, kita harus mengerti apa sih variabel yang mau kita gerakkan. Nah, kita harus bisa memahami apa sih tipe data. Apa sih variabel? Variabel di sini adalah nilai yang mau kita simpan atau apa yang mau kita gerakkan. Misalnya variabelnya adalah kabel bergerak. Nah, berarti nanti kontrolnya kita gunakan yang motion, dan nanti gunakan kontrol atau events. Nah, bagaimana kita menggunakannya? Biasanya dalam proses percabangan, ini prinsip percabangan yang kita pakai. Nah, seperti itu. Nah, ini bagian-bagiannya ya. Nanti kalau kita misalkan mengatur untuk mengganti projectnya, nama projectnya di bagian ini. Kemudian file yang sudah kita gunakan bisa kita simpan atau kita bisa save as copy. Bila sudah selesai, nanti kita bisa share kan. Kalau tidak disimpan, mungkin nggak bisa diedit lagi. Nah, kita berbagi dengan orang lain, artinya proyek yang kita gunakan sudah selesai. Mungkin itu hanya pengenalan sedikit tentang bagian blok, tentang Scratch. Yang ini yang tingkat lanjut. Sekian.